Sudahlah mereka berhadapan dengan yang namanya sarkopenia ya, apalagi kalau Sarkopenia. lansia nggak cuman penurunan massa otot, kadang-kadang penurunan mobilitas juga. Oke. Semakin mereka jarang bergerak, semakin kita sebetulnya dalam tanda kutip nggak sayang sama mereka. Kalaupun orang bilang jangan latihan beban nanti orang tua patah, justru kebalikannya sebetulnya. Ketika nggak dilatih, maka bone density-nya akan lebih rendah. Banyak orang tua, ini termasuk kakek aku, yang even jatuh di kamar mandi, usianya mungkin belum sampai 70, 60-an something, dan akhirnya patah tulang dan tidak terselamatkan. As simple as jatuh di kamar mandi. Iya. Itu yang paling ditakutkan kalau kita nggak ngelatih otot dan tulang kita, Coach. Betul, yang paling riskan di lansia adalah satu, kehilangan keseimbangan. Yang kedua, ketika dia massa ototnya rendah, kemungkinan besar survival rate-nya menjadi turun. Artinya kalau misalnya orang tua dalam satu rumah nih ditempatkan di lantai 2 atau lantai 3 sehingga memaksa dalam tanda kutip mereka untuk naik tangga, Ya. itu sebenarnya adalah hal baik. Iya, itu adalah salah satu strategi. Walaupun kita nggak bisa melihat bahwa itu harus begitu semuanya, enggak ya. Orang 60 plus harus mulai dari mana, Coach? Ini pertanyaan bagus banget sekaligus susah banget saya jawab. Soalnya untuk orang lansia mulai, itu aku jarang menemukan mereka mau mulai sendiri. Kebanyakan anaknya yang ngajak. Om Adai yang 80 tahun yang punya riwayat stroke itu, kita kan belajar jalan, latihan jalan lagi. Nah beliau itu tiba-tiba udah bisa jalan sendiri. Beliau tuh bilang gini, dulu saya ngajarin anak-anak saya berjalan, sekarang saya diajarin jalan. Ada satu cara gratis dan gampang banget buat support channel ini terus berkembang dan sharing hal-hal bermanfaat buat kita semua, yakni dengan subscribe. So please hit that subscribe button dan yuk kita tumbuh dan belajar bareng dengan Room for Improvement. Thank you. Guys, podcast kali ini bisa jadi adalah apa yang orang tua lo butuhin. Jadi maka selain nonton sendiri podcast ini, gue juga encourage kalian untuk share podcast ini ke orang tua kalian. Karena kita akan bahas soal angkat beban untuk lansia. Dan kita tahu bahwa selama ini masyarakat berpikir, ngapain sih kalau misalnya udah tua, latihan beban, ntar malah tulangnya patah. Ntar malah jantungnya kaget. Tapi di obrolan kali ini gue pengen ngebuktiin bahwa semakin kita tua, justru semakin latihan beban itu diperlukan. Untuk itu gue akan ngobrol dengan Coach Rega, Certified Fitness Trainer yang selama ini fokus dan juga konsisten mengajar latihan beban untuk lansia. Coach Rega, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Rory. Tadi aku memperkenalkan dirinya, bener kan ya? Betul. Oke. Betul. Aku pengen tanya dulu, awal mula Coach Rega fokus dan konsisten ngelatih untuk lansia itu ceritanya gimana? Ada pengalaman pribadi atau orang tua sendiri bahkan? Karena jarang Coach. Selama ini yang aku tahu personal trainer ya udah general. Treatmentnya juga akhirnya general gitu. Apa yang bikin Coach melatih lansia? Kalau dari keluarga, memang keluarga itu baik papa atau mama itu memang hobi olahraga sebetulnya. I see. Jadi pun kalau dibilang melatih lansia karena orang tua, mama itu termasuk lansia yang sebetulnya fit. Jadi mau dilatih pun sebetulnya malah bisa latihan bareng sebetulnya. Ya karena mama cenderung fit. Cuman dari awal mula ngelatih memang fokusnya di Certified Fitness Trainer yang sifatnya general. Cuman seiring berjalan waktu, ada salah satu klien itu menitipkan orang tuanya. Jadi minta tolong dong coach dilatih, mamaku ini nggak pernah olahraga sama sekali. Usia berapa Coach? Waktu start latihan usia 62. 62, oke. Beliau nggak ada histori olahraga, ya aktivitas sehari-harinya hanya ibu rumah tangga, walaupun suaminya pilot. Jadi suaminya aktif berolahraga. Nah disitulah saya coba mulai melatih. Walaupun dengan kalau basic strength training itu sebetulnya untuk semua orang sama sebetulnya prinsipnya. Hanya kalau untuk lansia ada yang namanya mekanisme regresi. Nah regression itu membuat gerakan mereka itu bisa dimodif yang cocok dengan kemampuan mereka. Oke. Baru hari pertama Mas Rory, biasanya kita belum ngelatih, ada assessment dulu. Baru pertama datang beliau bilang, saya kalau nggak suka nggak latihan lagi ya. Dia bilang gitu. Iya, Belum mulai apa-apa, belum mulai. langsung bilang gitu. Iya, apalagi beliau orang tua ya kan, saya juga harus hormat dengan beliau. Nah, sesi pertama cukup pressure buat saya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini beliau belum berhenti latihan, masih konsisten. Sudah berapa lama? Kurang lebih 2,5 tahun. Wow, dari awalnya mengancam kalau ini saya nggak suka, nggak akan lanjut, sekarang lanjut 2,5 tahun. Iya. Jadi dari beliau saya banyak belajar, ternyata lansia itu memang banyak kebutuhan yang customize. I see.
Apalagi beliau itu tidak ada histori berolahraga. Jadi saya punya 2 orang lansia yang mengawali saya untuk belajar mengajar lansia. Yang perempuan ada Ibu Didit, saya manggilnya Uti. Yang laki-laki ada Opa Bing. Beliau malah lebih senior lagi, usianya 72 tahun. Wow. Dan ini keduanya tidak pernah olahraga atau weight training sebelumnya? Nah, dia beda case. Kalau Ibu Didit memang nggak ada histori olahraga. Oke. Tapi kalau Opa Bing ini memang olahragawan. Waktu mudanya volley, aktif lah. Ya. Jadi untuk merecall latihannya bagaimana waktu zaman muda, walaupun cukup challenging. Oke. Tapi dari situ akhirnya saya merasa saya butuh menambah knowledge. Saya coba tuh ambil sertifikasi lagi yang memang spesifik untuk melatih lansia. Ada satu hal yang bikin saya ternyata buat mereka bermanfaat banget buat keseharian. Itu yang bikin saya mau continue. Oke. Ini nanti sambil kita tayangkan gambarnya terkait dengan klien terutama ibu yang 62 tahun. Bu Didit, ya. Bu Didit ya. Kita mohon izin untuk menampilkan Siap. video latihannya. 6 7 8. Tapi aku pengen tanya dulu, banyak orang tua yang kemudian takut dengan kata angkat beban. Betul. Kenapa sih aku sudah tua, nanti kalau misalnya udah tua papa atau mama justru malah nanti encok atau tulangnya patah dan lain sebagainya. Mindset apa yang harus diganti coach dari ketakutan orang tua dengan latihan beban? Sebenarnya nggak salah Mas Rory, karena kan kita juga dididik kalau udah tua, emang orang tua tuh nggak boleh capek-capek kan. Even barangnya kita bawain. Ya. Nah sayangnya adalah semakin mereka pasif, mereka akan mengalami penurunan massa otot lebih cepat. Oh ya. Jadi sudahlah mereka berhadapan dengan yang namanya sarkopenia ya. Apalagi kalau lansia nggak cuman penurunan massa otot, kadang-kadang penurunan mobilitas juga. Oke. Semakin mereka jarang bergerak, semakin kita sebetulnya dalam tanda kutip nggak sayang sama mereka. Jadi membuat mereka membawa barang itu bukan berarti kita nggak care. Tapi ototnya butuh untuk di-challenge. Hanya yang kita perlu lakukan adalah kasih tahu caranya yang benar bagaimana. Oke. Jadi kalaupun orang bilang jangan latihan beban nanti orang tua patah. Justru kebalikannya sebetulnya. Ketika nggak dilatih, maka bone density-nya akan lebih rendah. Dan gampang patah tulang. Akhirnya iya. Maka dari itu kayak misalnya kayak banyak orang tua, ini termasuk kakek aku, yang even jatuh di kamar mandi, usianya mungkin belum sampai 70, 60-an something, dan akhirnya patah tulang dan tidak terselamatkan. As simple as jatuh di kamar mandi. Iya. Itu yang paling ditakutkan kalau kita nggak ngelatih otot dan tulang kita, coach. Betul. Yang paling riskan di lansia adalah satu, kehilangan keseimbangan. Yang kedua, ketika dia massa ototnya rendah, kemungkinan besar survival rate-nya menjadi turun. Jadi sebisa mungkin memang kalau latihan lansia itu mostly kebanyakan justru kaki dan core. Jadi fungsi keselamatan hidup dia di otot kakinya, karena keseharian membutuhkan berpindah tempat. Resiko tertinggi betul jatuh di kamar mandi, biasanya ya karena kehilangan keseimbangan. Core muscle-nya, even kalau fungsi keseimbangan itu kan ada di otak ya. Nah semakin kita berusia, kalau memang kita semakin katakan dikondisikan untuk tidak bergerak, dimanjakan, yang kita niatnya mau udah orang tua, kita maunya nggak usah banyak ngapa-ngapain biar anaknya yang menghibur dan segala macam. Salah. Sayangnya iya. Sayangnya justru kita membuat mereka semakin rentah. Dan semakin pasif dan akhirnya beresiko patah tulang, Iya. sakit sendi, Iya. sakit osteoartritis, Betul, dan lain sebagainya. Artinya kalau misalnya orang tua dalam satu rumah nih ditempatkan di lantai 2 atau lantai 3 sehingga memaksa dalam tanda kutip mereka untuk naik tangga, itu sebenarnya adalah hal baik. Iya, itu adalah salah satu strategi. Walaupun kita nggak bisa melihat bahwa itu harus begitu semuanya, enggak ya. Lansia itu ada beberapa kategori, termasuk fitness levelnya. Oke. Kalau memang masih ada kemampuan jalan dengan baik, tidak ada kendala dengan pinggulnya, lututnya, mungkin bisa dikondisikan lantai 2. Jadi nggak serta-merta kemudian ini lansia udah pakai kursi roda gitu misalnya. Ya kamarnya jangan di lantai 2. Nggak mungkin ya Harus itu make ya. sense. Ya, tapi dengan diposisikan di lantai 2 berarti satu ada aktivitas naik turun tangga. Ya. Naik turun tangga berarti akan menggunakan otot kaki, atau otot paha. Nah, semakin sering dilatih, frekuensinya sering naik turun tangga, maka at least kakinya itu ototnya masih bisa survive untuk aktivitas sehari-hari. Oke. Itu dulu.
Ya. Dan karena yang tadi Coach Riga sampaikan bahwa semakin tua yang paling dibutuhkan adalah core dan otot kaki untuk Betul, beraktivitas dan bermobilitas. Aku pengen tanya lagi, apa sebenarnya yang terjadi, Coach, sama otot dan juga tulang kita ketika kita menua? Kalau dari segi usia, even kita nggak perlu menua deh, Mas Rory. 30 plus itu kita udah bertarung dengan yang namanya sarkopenia. Ya, penyusutan otot ya, 1% per Ya, tahun even, bisa ya. ya, dan perempuan bahkan lebih cepat. Jadi kalau kita bicara kakek dan nenek, siapa mungkin yang butuh lebih banyak latihan, kemungkinan besar si nenek ini. Karena udah berhadapan dengan menopause juga. Kemudian kalau laki-laki itu hormon testosteronnya lebih tinggi. Jadi kemampuan untuk menjaga massa ototnya kemungkinan besar lebih tinggi. Oke. Jadi kalau kita lansia, sudahlah kita jarang menggunakan ototnya, jarang bergerak. Saya nggak menormalkan semuanya ya. Maksudnya ada orang-orang yang memang tinggalnya di pedesaan, yang akses ke toko mungkin masih jauh, terus nggak terlalu paham digital dan segala macam, semua masih manual, kemungkinan besar ototnya masih ada karena masih dipakai. I see. Even mindahin makanan ke lemari atau masih sering bahkan nimba dan segala macam itu agak terbantu. Yang nenek-nenek kalau di Jogja gitu kita lihat masih bawa gabah Iya. dan segala macam. Masih Itu kuat-kuat. itu survival rate-nya cukup tinggi. Nah, sedangkan yang nggak dilatih dan sedenter yang dalam tanda kutip dimanjakan itu memang mengalami penurunan lebih cepat. Ketika itu fungsinya strength training di sini, Mas Rory. Jadi ketika ototnya dikasih compression, ketika ototnya dikasih tension, dia akan ada adaptasi pada tulangnya. Oke. Jadi bone mass density-nya meningkat. Nah, itu yang kita mau untuk lansia. Dan ini juga menarik banget, Coach. Apa yang Coach sampaikan tadi soal Jogja. Jogja itu punya angka harapan hidup tertinggi. Ya, betul. Orang rata-rata di sana usianya rata-rata 75 tahun. Yang laki-laki 79, kalau nggak salah, yang perempuan 73. So, diambil rata-rata 75 tahun. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Jogja paling tinggi. Mungkin ini salah satu penyebabnya. Mereka masih aktif bergerak even di usia lansia. Iya, bahkan sampai ada yang bilang bahwa Jogja itu kayak Jepangnya Indonesia. I see. Karena di sana lansianya kuat-kuat. Ya mereka masih boleh ke kebun. Ya mereka kalau misalnya saya masih melihat banyak orang tua di sana bakul gudeg, bakul gorengan, bakul angkringan. Jadi masih ngedorong gerobak sendiri, Ngangkat gabah. ngangkat gabah, ngangkat gorengan, ngangkat dagangan dan segala macam. Itu yang tidak terjadi di sini di kota. Malah justru dianggap tabu. Jadi kalau sekarang saya mungkin dianggap gak sopan kalau misalnya Mas gas LPG habis nih atau galon habis, ya mama angkat sendiri. Itu mungkin kesannya saya sadis. Tapi ada metode ngangkatnya memang. Yang dimana ketika mama saya ngangkat itu akan digunakan ototnya, kakinya, otot pinggulnya, otot lengannya. Dan sekali lagi fungsinya otot itu kan ketika dia ada compression, ada tension, maka dia akan mempertahankan tulangnya itu sendiri. Jadi biarkan mereka beraktivitas, even kalau belanja itu kalau misalnya kanan kiri ya, kan kadang-kadang kalau belanja kanannya bawanya kanan dan kiri. Betul. Justru saya suruh satu aja, satu sisi. Kenapa? Mirip farmer's carry, kalau dua dia nggak berimpact pada core muscle. Oke. Ketika kita buat mereka bawa satu sisi, itu kan ada imbalance kan. Betul. Yang satu akan berusaha menyeimbangkan. Ya. Ada di titik di mana sisi yang satunya akan lelah. Mereka akan pindah ke sisi satunya. Betul. Dua-duanya core-nya terlatih. Oke. Kalau dua-duanya yang dibawa, mungkin core-nya nggak akan terlatih. Yang terlatih mungkin bahunya, Iya, lengannya. hanya pegel Ya. aja. Tapi kalau misalnya satu sisi, waduh ini kayaknya capek. Oke, pindah satu sisi. Waktu kita pindah ke satu sisi, core yang sebelahnya terlatih. I see. Jadi saya even nggak bantuin. Even kalau bisa anak saya yang gendong ibu saya akan kasih. Kan seneng ya gendong cucu ya. Gitu. Ayo mau gendong bawa, oke. Gitu. Ini menarik banget sih. Nanti aku juga pengen tayangkan ada satu iklan gitu di mana satu orang tua bapak-bapak dia pengen bisa ngangkat cucunya untuk agar cucunya itu bisa naruh bintang Saya di pernah atas lihat. pohon Iya, Christmas itu. Nice insight itu aku Iya seneng. kan? Yang dia Iya, iya, lakukan justru angkat beban. Iya. Gitu. Karena dia pengen bisa ngangkat cucunya cewek ini masang bintang di pohon Christmas itu gitu. Yes. Wah, itu iklan yang sangat membuka mata Saya juga. nonton itu dan hampir setiap hari ngangkat kettlebell. Itu terjadi di salah satu klien kami. Beliau namanya Ibu Dahlia. Masih aktif di perawatan, cuman beliau itu ada kesulitan untuk jongkok. Jadi memang upper bodinya lebih besar daripada lower bodinya. Jadi kalau dilihat pas latihan nggak ada kendala lah untuk mindahin barang dan segala macam. Tapi ketika jongkok itu agak sulit. Nah,
seiring berjalan waktu kita latih squat walaupun assisted pegangan dulu, duduk di kursi dan segala macam. Cerita kalau beliau itu bisa ngosek kamar mandi sendiri dengan kondisi jongkok, bisa ngambil obat-obatan di bawah dalam kondisi jongkok. Itu saya happy-nya minta ampun. Itu setelah berapa latihan? Lama? Cukup lama ya, mungkin sekitar 6 bulan lebih lah. Oh, 6 bulan. Ya, karena kalau by study itu minimal itu 16 pekan memang. I Baru see. ada adaptasi pada otot dan tulang. Oke. Jadi memang ada jurnalnya. Ya. Jadi mereka butuh konsistensi. Kita pertahankan lah untuk tetap latihan dalam durasi kurang lebih sekian. Dan sekarang Ibu Dahlia udah nggak masalah lagi dengan jongkok. Udah, even ada transformasi dari bentuk badannya. Oh. Beliau cukup big ya Pak, pada saat itu. Sekarang udah mulai slim. Wow. Sama kayak Uti Didit ini. Uti Didit ini tadinya slouchy banget. Sekarang udah cukup tegap. Terus biasanya kalau acara reuni ya, umur-umur sering reuni, ada acara kawinan dan segala macam, tertutup bajunya. Sekarang udah mulai kayak ada potongan gitu. Wah, Udah udah mulai- fit ya. Iya, flexing lengan gitu. 65 tahun sekarang berarti. Iya, kembali ada tindiknya 2 di telinga. Oh, Wah, aduh. Tadi yang 1 gitu kan. Wah, Iya, udah mulai modis lagi nih. Jadi Kan modis kita happy. lagi. Iya dong, modis lagi, menemukan kepercayaan diri lagi, Exactly. fit lagi, Exactly. happy lagi. Oke, kalau misalnya untuk lansia Coach Rega, prioritasnya itu sebenarnya adalah kekuatan atau keseimbangan. Ya, ya. Mas Ore, kalau kita perlu pahami sebetulnya keseimbangan itu part of strength. Jadi once kita kehilangan kekuatan, maka kita akan kehilangan keseimbangan. Hanya pada saat kita bicara keseimbangan, maka kita bicara kekuatan di kedua sisi. Secara bergantian. Jadi ada bedanya antara stability atau balance. Ada kalanya kita butuh keseimbangan itu dinamis saat bergerak, ada kalanya kita berdiri, diam harus tetap seimbang. Nah, weight yang kita bawa misalnya, beban yang cenderung lebih banyak di depan, maka yang akan counter weight atau yang bekerja akan lower back kita. Itulah kenapa mereka harus dekat barangnya, ke dekat badan kita. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya seorang lansia itu gendong anak di belakang, berarti dia akan butuh kayak core muscle-nya agak bekerja supaya dia nggak jatuh ke belakang. Nah, untuk membangun keseimbangan itu memang fondasinya adalah kekuatan. Makanya kalau dibilang strength training itu apakah kalau lansia untuk estetik mungkin jauh dari target estetik. Betul. Tapi karena isunya mereka adalah tinggi resiko untuk kehilangan keseimbangan kemudian jatuh dan berkorelasi pada rapuhnya tulang lansia, maka resikonya patah dan kemungkinan recovery-nya agak rendah karena memang usia metabolisme ya. Maka yang kita jaga itu. Jadi prevent ke belakang. Pertama, supaya tidak kehilangan keseimbangan, maka dilatihlah kakinya supaya kuat. Oke. Kemudian kuat itu dalam konteks, kalau kemarin saya pernah gambar di story itu, kalau kita waktu pramuka kan ada namanya pioneering. Jadi ada tiang bendera, kita ikat dengan tali pancang supaya dia bisa tinggi ke atas Betul. tanpa bergoyang. Betul. Core muscle fungsinya seperti itu. Oke. Nah itu yang kita latih. Makanya gerakan-gerakan lansia ada seperti mungkin kita nggak pernah latih, tapi lansia butuh Pavlov press, penguatan area pinggul, kemudian core samping kayak misalnya ucop yang kayak orang nebang begitu. Buat mereka itu esensial. Disitulah fungsi keseimbangan yang dibangun dari kekuatan. Oke. Setelah core-nya kuat, kakinya kuat, maka dia akan otomatis ajek gitu berdirinya. Seringkali limbung itu pada saat kita center of mass-nya nggak di badan, kita kayak kehilangan keseimbangan karena waktu kita nopang di satu sisi, kita nggak kuat. Selalu seperti itu. Even terjadi di kita kok yang muda, Mas Rory. Kita kepleset, itu bukan karena kakinya nggak kuat kadang-kadang. Salah posisi berdiri. I see. Oke. Coach, lantas kalau misalnya usia 60 plus, dan kita sekarang udah sadar bahwa betapa latihan beban itu penting banget untuk mereka, mulainya harus dari mana dulu? Kalau misalnya datang ke gym itu tuh kadang-kadang mikirnya, aduh aku minder, malu karena masih lemah, masih nggak bisa apa-apa. Padahal orang-orang di gym itu welcoming banget dan Betul. mereka nggak mempedulikan orang lain, yang mereka pedulikan hanyalah Iya. diri sendiri. Iya, iya. Orang 60 plus harus mulai dari mana, Coach? Ini pertanyaan bagus banget sekaligus susah banget saya jawab. Soalnya untuk orang lansia mulai itu aku jarang menemukan mereka mau mulai sendiri. Kebanyakan anaknya yang ngajak. Makanya aku setuju waktu Mas Rodi bilang memang sebaiknya anaknya bantu, karena bentuk sayang anak kepada orang tua adalah mengingatkan orang tuanya pentingnya strength training. Ya. Yang bikin challenging adalah bilangin orang tua lebih susah ya. Susah banget. Susah banget ya. Aku ini aja mamaku kemarin latihan sama PT, sekarang tengah berhenti karena trauma sama PT-nya yang lebih mementingkan egonya sendiri sebagai PT. Nanti aku ceritain. Sekarang aku
ya udah ngelus-ngelus lagi mah, ayo latihan lagi, ayo latihan lagi. Karena dia kemarin agak traumatized tuh. Iya, Gitu. iya. Jadi oke, kita ganti PT, kita ganti gym yang lebih dekat sama rumah, aku pupuk lagi gitu. Silakan dilanjut coach. Nah, jadi yang susah pertama adalah membuat mereka untuk mau mulai. Nah, yang mudah adalah ketika beliau sudah mulai, biasanya yang melihat yang seumuran baru ada trust. Oh, ternyata di umur segitu saya bisa ya. Jadi kayak misalnya kenapa 60 tahun itu punya keraguan untuk mulai latihan karena ada rasa takut yang besar. Ya. Belum adanya edukasi yang cukup holistik tentang latihan beban untuk lansia. Jadi mereka ada takutnya duluan. Tapi begitu melihat sesama lansia, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat upload lansia berusia 70, tapi deadliftnya 70 juga. Itu saya kirimin ke ibu saya kebetulan. Oh, nah disitulah yang membuat mereka tadinya ada barrier gitu, itu jadi terbuka. Oh ternyata sebetulnya mampu. Ya iya, memang ada prosesnya. Jadi kalau pertama, even saya nggak bisa mengeneralisir ini lansia akan cukup nyaman di beberapa gym ya, karena memang ada gym yang dia public gym, jadi akan bertemu dengan banyak orang. Di situ mungkin kayak, even saya sendiri Mas Rory, kenapa gym saya itu private gym? Karena even saya itu terlalu introvert untuk ke public gym. Iya. Saya insecure banget gitu. Iya. Salah pakai alat takut diliatin. Nah, kayak Mas Rodi bilang. Padahal sebenarnya feeling kita sendiri Iya, itu. iya. Orang lain mah nggak peduli ya. Iya, melihat alat tuh lihatnya 5 menit, terus ngeliatin yang lain, ini cara makainya gimana? Itu. Nah, kalau lansia mostly akan diantar, Oke. ditemenin. Beda ceritanya mungkin ya kalau saya dan Mas Rory umurnya panjang, kita sampai di usia lansia, kita akan ke gym dengan PD-nya pakai latihan. Kita mungkin the oldest tuh di situ tuh, Iya, gym rats iya, tuh. iya, Kita iya. tahu, tapi bagi yang baru pertama memang ditemenin dulu. Kalau bisa didampingi oleh pelatih-pelatih, didampingi. Jadi dikasih tahu alatnya seperti apa. Bahkan kalau saya itu memisahkan space latihan lansia dengan yang lain Biar nyaman untuk biar mereka. nyaman. Even yang saya kondisikan biasanya nggak cuman tempat ya, tapi suara. Jadi playlist itu berubah drastis. Kalau udah lansia, saya oldies. Oke, mungkin jadi ABBA atau IBBA ya. Ah musiknya. ya, ya, bahkan sampai Frank Sinatra, kayak gitu-gitu. Iya, iya. Oke. Setelah datang dan konsultasi, biasanya kayak gimana assessmentnya untuk lansia? Iya, nah kalau lansia itu layernya agak banyak Mas Rory. Kalau saya membiasakan semua klien ya, nggak hanya lansia, itu harus assessment dulu. Assessment kita cek fitness levelnya bagaimana, apa ada histori penyakit bawaan atau enggak, ada katakan ada riwayat cedera atau enggak, pernah operasi atau enggak, itu udah jadi SOP lah kalau di kami. Nah kalau lansia, itu ada satu layer lagi sebetulnya. Pada saat hari pertama latihan, mentalitinya bagaimana? Karena kita berhadapan mirip kayak orang menjelang remaja kali ya. Jadi emosinya bisa kadang-kadang naik, bisa kadang-kadang turun. Oke. Jadi pada saat itu pendekatan latihan kita bisa berbeda. Even- Tailored semuanya ya. Iya. Customized. Iya, customized dan termasuk the way we train. Jadi sebelum mekanisme latihannya bahkan tanya dulu biasanya dipanggil apa, nama, Pak, Bu, atau Uti atau itu kita karena salah manggil itu tersinggung Mas. Betul. Jadi tiba-tiba dipanggil kayak gitu misalnya, saya biasa dipanggil Pak atau gimana gitu tuh kayak Ibu Didit tuh saya tanya dulu, Bu Didit mau dipanggil apa? Uti, oke. Kakaknya beda, jadi kakak adik ini latihan juga. Kakaknya itu, nggak tahu ini pasti lebih tua dari Uti ya, maunya dipanggilnya Ibu Vice. Ibu Vice. Ibu Vice, dipanggil Uti nggak mau. Iya. Jadi itu pun masing-masing harus punya treatment berbeda-beda. Berbeda-beda, even music style. Tadi makanya begitu ada yang datang, kok nggak ada lagunya dia, wah itu susah. Oke. Jadi saya kalau datang ada salah satu murid yang saya pasti style itu Elvis kan sukanya. Artinya Mas juga harus tahu kesukaan kliennya apa, Iya. dia dipanggil apa, Iya. the way they behave maybe. Iya, dan itu di assessment itu. Oke. Jadi mobility-nya dicek, kemudian ada riwayat tadi dan segala macam, dan harus ada pengantar dokter jika memang tidak diizinkan. Jadi kayak Pak Opa Bing itu punya riwayat jantung. Saya butuh clearance dari dokter. Kalau dokter mengizinkan beliau latihan, maka kita akan latihan. Dan alhamdulillahnya dokternya mendukung. Ya udah sebaiknya latihan dan jangan berhenti. Kalau bisa dilanjutkan. Waduh, luar biasa. Iya. Oke. Seminggu berapa kali kalau buat mereka? Kalau yang rutin sebetulnya 2 kali. Tapi ada yang mungkin keterbatasan waktu. Jadi betul-betul hanya bisa sepekan sekali. Nah, frekuensi latihan itu berpengaruh sama intensitas. Kalau latihannya cuma sekali sepekan,
it means kita harus ngasih kayak dalam tanda kutip PR ya. Di rumah dibantu, entah itu caretakernya atau mungkin anaknya. Jadi di rumah jangan sampai pasif banget, karena kita ketemu baru sepekan. Jadi kalau bisa ada yang dikerjain lah di rumah. Tapi kalau normalnya 2 kali sepekan udah bagus banget. 2 kali seminggu udah bagus banget Bagus ya. banget, bagus. Coach. Oke. Kalau misalnya dikasih PR, hanya bisa seminggu sekali, PR di rumahnya akan kayak gimana? Gerakan-gerakan sederhana tapi ternyata impact-nya gede banget. Seperti apa itu, Coach? Kalau balik ke kebutuhan mereka ya, antara otot kaki dengan core, maka yang paling mudah dilakukan adalah duduk berdiri. Duduk berdiri. Duduk berdiri. Itu at least sudah melatih otot paha, paha depan. Kalau memang posisi berdirinya agak condong ke depan, berarti dia dapat juga di glutes-nya, hamstring-nya. Terus kalau ada beban yang cukup aman untuk dipegang, itu juga bisa dilakukan. Oke. Makanya kita rekomen, aku pernah bikin tuh sampai 3 video yang cukup mudah untuk dilakukan orang tua di rumah. 1 duduk berdiri, 2 adalah seperti naik tangga. Jadi box step gitu, naik turun tangga, 1 kaki bergantian, dan selalu saya rekomen untuk pegangan. Oke. Yang terakhir adalah seperti deadlift. Jadi nggak jinjing sesuatu. Iya, karena biasanya even kita yang muda-muda aja, misalnya ngangkat galon atau ngangkat belanjaan, posisi punggung dan pinggang kita salah, encok akhirnya. Iya, walaupun sebetulnya saya nggak sering banyak mengoreksi bahwa gerakan itu salah, kadang yang melengkung dan segala macam ditakutkan nanti bisa lower back pain. Tapi tubuh manusia nggak selemah itu. Dan ini ternyata berlaku pada lansia. Lansia tidak selemah itu juga. Mereka punya histori gerak yang lebih panjang daripada kita. Jadi otot tubuhnya dia itu memorizing gerakan itu. Nah, tugas kita adalah ngasih tahu nih patternnya kalau ngangkatnya berat, gerakannya begini. Patternnya kalau naik turun untuk bantu supaya kita bisa berdiri, mungkin tangannya butuh di paha. Tapi once kalau kita udah training, kita nggak pakai itu. Oke. Di remove, assist-nya harus pure kaki. Oke. Sekarang aku pengen tanya, itu tadi pros-nya yang kita encourage banget lansia untuk latihan beban. Tapi aku sekarang pengen bahas cons-nya. Oke. Kapan seorang lansia sebaiknya tidak latihan beban? Dalam kondisi apa, Coach? Ya, nah ada beberapa kondisi yang dikatakan memang sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi tidak boleh, itu konteksnya adalah melihat mobilitas tubuh mana yang masih bisa diakses. Kalau memang lansia ini mengalami kelumpuhan pinggul ke bawah, it means sehari-harinya memang entah itu membutuhkan kursi roda atau memang hanya di kasur aja. Maka sebetulnya kayak orang-orang yang stroke, itu kan ada limited access buat gerak. Maka yang dilatih adalah yang masih bisa dilatih. Jadi saya nggak bilang 100% nggak boleh dilatih. Saya punya tetangga yang sering ketemu kalau pas sholat di masjid, beliau udah pakai tongkat gitu, agak stroke gitu. Tapi satu sisi masih berfungsi. Akhirnya saya masih bisa rekomen untuk mengoptimalkan satu yang masih berfungsi. Oh, nggak apa-apa itu? Sebetulnya tidak apa-apa. Justru kembali lagi, semakin tidak bergerak, maka semakin turun kondisinya. Oke. Itulah Jadi kenapa- ketika misalnya stroke, yang lumpuh kiri, kanan kita activate terus nggak sebetulnya apa-apa iya. ya? Even yang lumpuh itu kalau kita kasih stimulasi itu sebenarnya bisa reach out balik lagi ke kemampuan gerak. Betul. Pun yang mungkin susah untuk sembuh kan kondisi kebasnya atau dan segala macamnya. Tapi tujuan utamanya adalah mengembalikan fungsi geraknya. Ada kok salah satu yang usia 80, Om Madai, itu beliau survivor stroke. Sebelah kanan tuh sakit semua. Jadi memang kalau pas lagi latihan tidak bisa merasakan sama sekali sebelah kanannya. Oke. Tapi memang harus dilatih sebelah kanannya supaya tetap balance. Oke. Coach Rega, kalau ada orang tua yang trauma atau dulu pernah jatuh sehingga trauma, takut untuk memulai latihan beban atau strength training, apa yang sebaiknya dilakukan? Di gym saya itu ada salah satu coach namanya Coach Rehan. Beliau pernah ngadepin salah satu klien yang memang ada rasa takut pada beliau gini, pain tolerance-nya rendah. Sehingga ada gerakan yang menimbulkan rasa sakit, walaupun itu sebetulnya bukan cedera atau segala macam. Beliau langsung berhenti, nggak mau gerak. Iya, itu serem banget soalnya trauma. Iya, traumatik, kayak takut akan rasa sakit itu terulang lagi. Ya. Nah, satu memang encouragement dulu. Jadi kita even waktu ngelatih itu harus milih. Jadi kita nggak boleh, Bu ada yang sakit di mana, itu tuh nggak boleh, itu akan nge-recall. Jadi pemilihan diksi waktu ngelatih itu sampai kita nggak boleh ngomong kata sakit, nggak boleh ngomong kata jatuh, nggak boleh ngomong kata pegel dan segala macam. Terus ngomongnya gimana? Ibu, apa yang dirasain? Ibu, kita coba gerakan ini ya. Masih kuat nggak? Oke. Jadi even positive word semua. Masih bisa satu lagi nggak? Karena kita bisa lihat RPE atau intensity itu dari ekspresi. Kalau misalnya ada perubahan ekspresi even micro gitu, kita butuh make sure aman atau enggak.
Tapi begitu mereka once bisa melawan satu layer itu, tek gitu, dari RPE 6 naik ke RPE 7 gitu misalnya. Bahkan kalau lansia nggak perlu segitu. Tapi mereka menghadapi rasa pain yang satu layer itu, progressing ke tubuhnya dia luar biasa. Jadi memang harus encouragement sampai milih bahasa itu harus hati-hati banget. Jadi jangan, Bu, kakinya salah. Itu udah kita yang salah as a coach. Bu, saya izin perbaiki posisinya. Kalau diginiin, ibu lebih nyaman. Baru dia akan melakukan lagi dengan itu. Jadi terms yang kita pakai untuk ngelatih itu nggak boleh pakai kata-kata yang, Bu, latihan supaya kakinya nggak sakit. Yeah. Bu, naik turun tangga supaya lututnya itu nggak gimana lah gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Itu yang kita encourage. Bahkan ada yang sesimpel pingin bisa sujud lagi, Mas. Yeah. Kan kadang-kadang problemnya di nekuk lutut, ya terus pingin gimana caranya bisa nyentuh lagi ke bawah dan segala macam. Ada di titik kan waktu bergerak nggak nyaman. Mas, waktu aku sampai sini pinggangnya sakit. Beliau yang bilang kan, oke Pak, kita adjust supaya lebih nyaman. Kita nggak boleh ngomong kita adjust supaya nggak sakit. Yeah. Begitu kita ngomong sakit itu nge-recall ke dia. Recall ke dia. Wow, ini juga mungkin ilmu baru untuk teman-teman yang berprofesi sebagai personal trainer, karena ya seperti yang aku tadi ceritain, ibu aku tuh sebenarnya udah mulai dengan personal training dengan satu coach ini, tapi aku juga nggak tahu ya karena aku belum mendengar dari dua sisi. Tapi ibuku bilang bahwa mama tuh kayak di push banget, terus tahu-tahu beban tuh ditambahin tanpa sepengetahuan mama, dan tahu-tahu ngangkat kok udah 60 kilo aja. Usia 65 tahun, ibu-ibu ngangkat 30 kilo, mungkin 30 sama 30 kanan kiri gitu, which is itu menurut aku juga itu berat banget gitu loh, too much gitu loh. Dan kata mama tuh dia bilang bahwa PT-nya ini lebih mementingkan egonya, bahwa ini loh klien gue yang paling tua, ini loh gue bisa bikin dia kuat gitu. That's not what my mom needs. My mom needs to be healthy, to be fit, bukan untuk memenuhi ego PT-nya gitu. Dan akhirnya ya udah mama akhirnya memutuskan untuk berhenti, dan mama mau balik lagi aja ke PT mama yang sebelumnya yang perempuan. Walaupun mungkin secara expertise kurang, tapi nggak apa-apa asal mama nyaman dulu aja. Toh eventually adalah latihan beban kan yang penting. Nah tapi ini belum mulai-mulai, makanya aku harus ngepuk-puk lagi, ini lagi gitu. Coach, kamu ada kembaran nggak di Solo? Ya siapa tahu aku bisa kirimin mamaku ke sana. I wish you were my mom's PT loh. Tapi maksudnya itu benar. Maksudnya ketika coach itu even di aku sendiri ya, ketika klien apalagi lansia punya achievement dalam latihannya, ada kebanggaan. Walaupun itu bukan sesuatu yang harus aku push karena ego. Maksudnya kita harus tahu limit. Orang tua itu bahkan kalau metode latihanku adalah ketika mau naik itu ya at least konfirmasi dulu. Biasanya kan tidak langsung naik beban. Kalau memang gerakan itu aman dilakukan dari 6 sampai 10 repetisi, tidak ada perubahan ekspresi, izin dulu. Kira-kira kalau 12 masih oke nggak? Ternyata bisa nih Bu, 12 aku tak izin naikin ya. Atau pada saat itu tanya. Kan kita ada on the spot assessment. It means setiap hari tanya. Jadi hari ini kondisinya lagi gimana? Uti sarapan apa hari ini? Ada yang beberapa klien kalau habis makan dark coklat itu kuat banget. Ada coklat nggak hari ini? Ada. Oh, oke, kita gas nggak? Oke, kita gas. Ada yang misalnya aku lagi nggak hari ini. Langsung lihat lognya terakhir berapa bebannya, mungkin kurangi 5% or 10%. Tapi dalam case ibunya Mas Rory, memang betul ya, ada coach yang punya ego, pingin dalam tanda kutip mamerin kliennya. Betul. Tapi itu bukan kebutuhan klien. Nah kita nggak mau lansia ini menjadi berhenti latihan, karena untuk mulai aja udah susah. Dan menjaga klien untuk jauh dari resiko cedera itu sebetulnya prioritasnya semua. That's the point. Untuk mulai aja susah gitu loh. Jangan sampai mereka menemukan kendala pada saat latihan, justru bukan pada saat di luar latihan. Pada saat latihan itu sebisa mungkin, se-safety mungkin. Karena yang dilatih itu cuma 60 menit, Mas Rory. Yang mereka pakai adalah 23 jam di luar. Yang kita butuh adalah report dari mereka. Aku bersihin rumah enak, aku diajak jalan-jalan sama anak, aku nggak capek. Aku pulang liburan, badannya masih bisa ngurusin keluarga. Itu yang kita pingin dapat feedbacknya. Bukan pada saat latihan, besoknya aku nggak mau latihan lagi, dipaksa ngangkat berat-berat. Karena goalsnya mereka memang harus progressive overload, memang harus ada challenge. Tapi tidak harus dipaksakan tiba-tiba dimasukin beban tanpa sepengetahuan mereka. Iya. Itu
menurut aku shady dan nggak profesional, nggak ethical banget sih. Sayangnya Ini kayak aku juga pernah ketika awal-awal sekarang aku ada PT juga untuk diriku sendiri nice. karena aku juga butuh kadang-kadang motivasi Ya. biar nggak plateau gitu kan. Aku ngamuk ke PT ku waktu itu karena dia merekomendasikan steroid gitu. Oh. Dia merekomendasikan steroid untuk siapa? Apakah untuk gue atau untuk lo Oke, gitu. iya. Aku udah 21 tahun gym, gue tahu steroid, gue tahu ini barang. Lo nggak usah ngerekomendasiin gue untuk pakai steroid agar gue terlihat lebih bagus dan lebih cepat. Gue udah 21 tahun men, gym, aku bilang kayak gitu kan. Kalau misalnya untuk buat ego lo salah klien, aku bilang kayak gitu. Terus habis itu dia berhenti, dia nggak berani lagi ngerekomendasiin steroid. Dipikirnya kita baru anak kemarin sore gitu loh coach, yang kan banyak kan sekarang anak-anak gym goers yang baru, yang belum lama disuruh pakai steroid biar badannya wah keren dan jadi kebanggaan si PT-nya, memenuhi ego si PT-nya, Iya. memenuhi ego si kliennya juga yang pengen cepat gitu. Iya. But kita olahraga tidak untuk kita badan bagus dan dipamerin, kita olahraga itu untuk sehat dan hidup sehat lebih lama. Badan Iya. bagus itu bonus, that's the mindset. Makanya aku juga ngamuk ke PT-ku waktu itu. Iya. Gitu. Tapi yang Mas Roli alamin, aku juga ngalamin. Aku juga pernah pakai PT untuk progressing latihanku gitu. Dan kebetulan case-nya sama. Itu yang membuat aku juga bukan PT ku secara langsung, tapi once di locker itu ada PT lain yang tiba-tiba coba selling produk dan aku bilang, Mas, saya agak idealis. I will try my best to stay natty as long as I can. Karena gue nggak butuh, even gue nggak compete. Terus kalau kita bicara lansia itu tadi, nggak ada hal yang sebetulnya bisa kita pamerin selain kenyamanan mereka sendiri. It means coach itu nggak bisa compete. Misalnya dia punya klien lansia, saya punya klien lansia. Apakah kemudian ibu ini dengan ibu itu mau diadu? Nggak begitu. Nggak begitu konsepnya. Even kita juga enggak. Iya benar. Iya, even kita latihan itu kan untuk diri kita sendiri. Iya, Yang kita butuhkan adalah achievement kita salah satu-satunya adalah ketika latihan itu bermanfaat untuk kehidupan beliau-beliau. Enggak untuk kemudian semacam showcase harus di-up terus. Saya Mas kalau mau upload video izin dulu. Iya. Saya boleh nggak ngupload ini? Even saya mau nyalain kamera saya izin dulu. Pasti. Bu, maaf saya boleh izin rekam nggak? Nanti kalau udah direkam saya boleh nggak naikin ke feed? Setiap lansia itu saya izin dulu. Kebetulan yang 70 kilo itu, Bu Vika itu memang rajin dokumentasi sendiri. Oh. Jadi selalu punya kayak tripod sendiri gitu, kamera sendiri. Wah, hebat banget. Iya, admin saya itu suka disuruh minta tolong. Even kalau angle-nya salah dikasih tahu. Iya beneran. Jadi kayak kamu ngambilnya jangan kepotong, harusnya kayak gini, dari gini. Oh iya. Jadi sebelum ambil itu gitu. Luar Even biasa. posisi saya itu diatur. Oh iya. Jadi ada kalanya saya nggak boleh in frame, ada kalanya saya in frame. Oke. Kalau Uti Didit nggak mau ada orang in frame. Oh. Jadi kalau aku lagi ngerekam jangan lewat-lewat. Karena aku udah tahu ya, begitu beliau latihan, aku kan di satu sisi sama kameranya. Karena aku ada coach lain yang ngajar juga kan, mondar-mandir. Kenapa videonya nggak aku upload? Kenapa? Soalnya coach Bayu mondar-mandir di belakang dia lewat-lewat. Oh, berarti aku tahu kan. Oke. Oke. Ada nggak satu momen yang buat Coach Rega semakin meyakini ikhtiar ini bahwa yang lo lakuin Coach itu benar-benar dan bermanfaat? Ada nggak satu momen yang dari nggak bisa apa-apa, dari yang dulu mungkin punya keterbatasan dalam gerak atau bentuk badan dan sekarang jadi lebih baik? Wow momen ya. Bawa momennya. Yang sebenarnya hampir setiap latihan as a coach itu aku ngalamin yang namanya apa ya, capek lah. Itu pastilah. Maksudnya untuk bisa buka pintu gym dengan kondisi senyum itu harus mengkondisikan dulu. Memang exhausted lah. Tapi ketika ngelatih lansia itu mereka ngasih energi yang somehow aku nggak tahu dari mana ya. Tapi kayak namanya ngerawat orang tua tuh ketika mereka ngedoain lancar, mereka cerita tentang kehidupan mereka itu ngasih spirit tersendiri. Jadi hampir tiap hari aku kalau setiap ketemu lansia itu kayak nge-recharge energi ngajar sebetulnya. Yang belum lama ini baru beberapa hari yang lalu Om Adai yang 80 tahun yang punya riwayat stroke itu kita kan belajar jalan, latihan jalan lagi. Nah beliau itu tiba-tiba udah bisa jalan sendiri tanpa dipegang gitu. Sebelumnya harus pakai ini orang yang bantuin megang dan segala macam. Iya. Dan itu beliau bilang sesuatu yang sampai saya aja merinding nih begitu ingat. Beliau tuh bilang gini, dulu saya ngajarin anak-anak saya berjalan, sekarang saya diajarin jalan. Itu kan makdek ya. Even saya pun mungkin saya akan kehilangan fungsi jalan. Sebelum itu terjadi, sebisa mungkin, sebanyak mungkin,
Saya harus educate lansia ini biar nggak kehilangan fungsi ini. Begitu mereka bisa lagi, itu senangnya minta ampun. Senangnya minta ampun. Lebih susah ketika lansia itu dulunya fit, kemudian kehilangan itu, daripada yang memang tidak pernah olahraga. Oke. Udah pernah bisa jago push up, tiba-tiba lansia nggak bisa push up. Itu lebih berat ngadepinnya. Oke. Sekarang udah bisa jalan sendiri Iya. tanpa bantuan orang. Tanpa bantuan. Wow, luar biasa sih. Itu pasti encouraging banget ya, Mas, untuk dirimu. Jadi semangat ngajar lagi. Jadi semangat ngajar lagi. Oke. Banyak juga yang orang akhirnya nggak mau, lansia ya, orang tua yang nggak mau ke gym karena selain trauma tadi, dia juga, ya dari dulu mama kan nggak pernah olahraga, dari dulu papa nggak olahraga, dan papa sama mama pasti malu kalau pertama kali latihan, nanti apa kata orang. Coach akan menjawab gimana? Mereka nggak pernah olahraga sebelumnya dan malu. Ya itu nggak jauh-jauh sih. Even waktu aku ngelatih UTI itu juga kan memang beliau nggak pernah olahraga sama sekali. Anaknya juga udah bilang. Kadang-kadang pressure tertinggi dari mereka adalah dari keluarga sendiri malah. Misalnya sepupunya lah dan segala macam. Kadang-kadang yang agak menjadikan justru nyinyiran itu nggak harus dari orang luar dulu. Kalau mereka itu ngupload aktivitas di luar itu kebanyakan malah memberikan masukan positif. Tapi kalau di keluarga ngopo, kesel-kesel kok ini, awas, hati-hati, enco, awas gitu. Itu biasanya orang terdekat sayangnya. Nah, untuk memberitahu bahwa itu tuh tidak akan memberikan dampak positif ke mereka, kitanya yang dalam tanda kutip jadi part of family. Jadi aku sering bilang kalau misalnya kayak ke Uti, ke Opa Bing dan segala macam, aku memposisikan aku sebagai anak gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah aku nih anakmu, Bu, Pak gitu. Kalau misalnya aku ngelihat ibu apa bapak ini bisa ngapa-ngapain sendiri tuh aku lebih seneng. Ada kok salah satu klien, saya nggak mention namanya, tapi beliau sampai bilang gini, kalau aku jadi lebih baik lagi, aku kasih kamu 50 juta. Beliau mention kayak gitu. Saya bilang, nggak perlu. Ibu enak ngapa-ngapain, terus bisa balik lagi kembali dan segala macam, saya udah seneng banget. Anggaplah ini lagi latihan sama anaknya sendiri. Jadi ya udah setiap datang cium tangan, duduk di sebelahnya kalau itu apa dan segala macam. Jadi udah ke komunikasi kita itu bukan kayak ke coach ke klien ya. Posisi kita kalau pas ngelatih lansia itu beda banget. Saya yakin beberapa coach yang ngelatih lansia tahu angle ini. Makanya kalau ada case yang kebetulan kejadian ke Mas Rory ya, mungkin itu 1-2 case kali ya, itu dia memposisikan klien is client. Jadi Mas Rory dulu main game nggak? Kayak Monster Rancher kah? Atau apa yang build karakter dan segala macam. Beberapa coach pasti kan kayak itu ya, kayak main Pokemon kalau karakternya nggak build dia akan kecewa. Dia pikirnya pasti karakternya juga build dan segala macam. Tapi klien bukan itu. Betul. Tugas kita nganterin yang sesuai kebutuhan mereka. Upgrading mereka itu bukan semata-mata beban yang diangkat. Bisa 30, kemudian next 35, berarti achievement buat coachnya. Enggak. 30 yang dilakukan di gym, berlaku enggak di luar? I see. Kepake enggak? Membantu kehidupan mereka enggak? Kalau memang mereka nggak butuh deadlift, ngapain dikasih deadlift? Kalau mereka nggak butuh back squat, ngapain dikasih back squat? Oke. Artinya kalimat apa, Coach, yang sebaiknya nggak dikeluarkan oleh kita, oleh lingkungan sekitar mereka, ke orang tua kita yang baru mulai latihan beban? Susah, Mas Rory. Kadang kita udah berusaha menjaga orang-orang di sekitar kita itu ngasal. Iya, kalau acara keluarga lah, sering itu. Dicie-ciein aja, kadang-kadang tuh bete mereka. Cie nge-gym, cie ada videonya, cie pamer dan segala macam, itu kan kayak udah mengecilkan mereka. Nah, salah satu yang kita bisa support ke mereka adalah kalau ada orang yang kemudian berusaha merenggut kebahagiaannya ibu atau bapak, sebetulnya problemnya bukan di ibu atau bapak, tapi di mereka. Mungkin mereka juga pingin kayak bapak ibu, tapi belum tahu caranya. Gitu. Jadi tetap diposisikan bahwa hero-nya itu mereka. Oke. Jadi even di encourage, misalnya kalau pas acara keluarga kan ada yang suka dicecein, dulu nggak pakai baju ini, sekarang pakai baju ini. Dulu sekarang kok ini badannya bagusan, makannya apa, dietnya apa, latihannya apa, atau misalnya kayak sesimpel, oh nge-gym toh saiki. Kayak gitu. Itu
saya sampai bilang itu pujian. Ya, betul. Itu pujian. Jadi apapun angle-nya, bagaimanapun bahasanya itu pujian. Karena mereka melihat sesuatu yang beda dari yang sebelumnya nggak ada. Ya. Dan kadang-kadang juga orang Indonesia itu kan suka berbahasa basi. Dan kadang-kadang bahasa basinya kan nggak tepat kan. Setuju. Kayak misalnya kita bahasa basinya kapan nikah, kapan punya anak iya, lagi, nggak dan perlu. lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bahasa basi nggak perlu. Tapi kita nggak bisa mengontrol orang untuk tidak melakukannya. Bener. Yang bisa kita kontrol adalah mindset dan hati orang tua kita bahwa ketika orang basa-basi anggap itu sebagai pujian seperti yang coach tadi sampaikan. Itu yang harus kita terus infuse ke orang tua kita biar tetap semangat ya coach ya. Oke, aku pengen tanya sekarang. Artinya sebaiknya anak atau cucu, kalau tadi kayak misalnya kasus aku udah olahraga, aku udah gym, sehingga untuk menyadarkan orang tuaku sedikit lebih mudah karena aku udah melakukannya dan aku udah merasakan manfaatnya. Gimana kalau anak atau cucu yang nggak pernah olahraga juga, coach? Tapi terus kemudian nonton podcast ini untuk menyarankan ke orang tua atau kakek nenek mereka untuk olahraga. Mustika olahraga bareng atau kayak gimana tuh? Ya pertama ngajak orang tua untuk olahraga, walaupun dia nggak olahraga itu udah bagus. At least ngajak ya. Tapi akan lebih baik kalau ikut. Jadi angle-nya orang nyuruh sama mengajak karena sudah menjalani beda. Mirip kayak orang tua yang maksa anaknya belajar piano. Tapi orang tuanya nggak belajar piano. Jadi nggak tahu strugglingnya. Oke. Tapi kalau ibunya memang belajar piano atau memang dulunya guru piano kemudian minta anaknya untuk sekolah piano, wajar karena dia udah menjalani dan merasakan manfaatnya. Yang Mas Rory lakukan benar karena Mas Rory sudah melakukan. Jadi ibu itu lebih trust lah. Atau Mas Rory bertahun-tahun melakukan itu. Jadi kalaupun mamah melakukan ada manfaatnya loh. Sulitnya Mas Rory tahu, mudahnya Mas Rory tahu. Tapi kalau ada anak-anak yang mencoba ngajak orang tuanya nih, wah kayaknya mama nih harus latihan beban. Ya harus start dari mereka sendiri juga. Harus diri sendiri dulu. Iya. Harus work both ways. Oke. Gak bisa cuma nyuruh, tapi harus nyontoin. Oke. Banyak orang tua yang berpendapat, ini case nyata juga nih. Ya. Mama papa kan udah jalan kaki. Mama papa kan udah renang. Mama papa udah tenis atau badminton. Nggak perlulah latihan beban. Apa jawaban coach kalau ada case seperti itu? Walaupun aku jarang ya nemuin lansia masih badminton di usia itu, mungkin ya yang malam-malam volley teriak-teriak tuh ya. atau at least jalan kaki. Ini biasanya orang tua sering banget jalan kaki. Iya. Jadi rasa cukup dengan jalan kaki doang. Iya, mostly di Indonesia olahraga yang populer kardio. Jadi kayak semua olahraga permainan lah. Bulu tangkis, volley, pingpong, itu kan kalau olahraga komplek lah. Biasanya di komplek even ada meja pingpong. Kayaknya udah terus jalan pagi dan segala macam. Apakah itu cukup? Kalau bicara cukup belum. Tapi kalau bicara bagus, at least badannya aktif. Tapi harus diingatkan kembali bahwa yang kita butuhkan untuk longevity adalah anaerobic training, which is strength training itu sendiri. Karena modalitas untuk otot itu, lansia udah berhadapan dengan nggak cuman sarkopenia lagi, mereka udah dalam kondisi ototnya aja nggak sebesar kita. Jadi kalau itu tidak dilakukan, biasanya support untuk ke sportnya pun akan nggak bagus. Jadi kalau mau jadi pendekatannya gini, masih mau bulu tangkis, ya berarti strength training supaya bulu tangkisnya masih bisa dikerjain. Walaupun kita harus ngasih warning ya, kalau udah berusia yang gerakan-gerakan unpredictable. Jadi sport itu problemnya adalah tiba-tiba ada gerakan eksplosif, harus mengejar sesuatu. Itu kan ritme jantungnya akan menjadi cukup naik signifikan. Bedanya high intensity strength training itu pola gerakannya A to B. Jadi A to B aja. Dia gerakannya akan stagnan di situ. Kita akan bisa ngontrol. Tapi kalau misalnya lagi tenis dan beliau lupa udah senior terus masih pingin ngejar, masih ada semangat mudanya, ada sesuatu yang dipaksakan terlalu berat. Nah untuk lansia memang agak dijaga tuh hal yang seperti itu. Nah kalau bicara yang aktif, pendekatannya seperti itu. Kalau masih mau hobi olahraga, strength trainingnya dikerjain supaya jadi fondasi buat olahraganya. Tapi yang udah rutin jalan kaki, kasih tahu bahwa jalan kaki doang nggak cukup. Mungkin pendekatannya kalau nggak mau latihan beban, jalan kakinya ditemenin, tapi cari rute yang nanjak. Itu bisa pendekatannya. Atau naik tangga. Iya. Istriku itu termasuk yang nggak suka kardio sama kayak aku. Tapi suatu saat waktu kita honeymoon itu kita naik gunung. Mau nggak mau latihannya itu naik turun JPO. Pakai carrier. Jadi memang harus dibegituan. Kalau memang orang tua itu harus diajak jalan-jalan, ajak aja jalan-jalan. Tapi misalnya trekking aja ke Sentul.
sambil naik gitu. Oke, menarik. Oke, sekarang kita akan ke segmen rapid fire question. Coach Riga, kita udah going towards the end of our chat. Aku pengen tanya sekarang, pertanyaan cepat, jawabnya juga cepat ya. Latihan beban buat lansia bikin encok? Enggak. Enggak. Boleh singkat, kenapa enggak? Encok itu masalah cara melakukan. Jadi ketika kita melakukan dengan teknik dan baik dan benar, kita tahu pattern gerakannya seperti apa, bebannya bahkan kita bisa ngukur, lansia justru akan diperkuat. Oke. Justru kalau strength training, resiko encok lebih rendah. I see. Lansia tuh harus hati-hati latihan beban, nanti malah tulangnya patah kalau latihan beban. Oke, betul dalam konteks hati-hati. Salah dalam konteks patah. Kenapa, Coach? Resiko terjadinya cedera di gym itu kecil banget. Kecuali kalau ketiban atau dilempar ya. Nah bener, kecepit saya lebih seringnya. Kecepit, iya. Ya itu mindahin plat, kejepit dan segala macam. Karena waktu kita latihan dalam pengawasan, makanya tadi saya sempat mention Mas Rory sama saya kalau insya Allah umur panjang jadi lansia, kita tahu caranya latihan sendiri. Ya. Latihan yang lansia yang baru pertama latihan harus didampingi. Nah jarang ada ceritanya coach itu, walaupun case-nya Mas Rory baru ya yang sama ibunya. Aku sih nggak pernah nge-push lansia bahwa angkat tiba-tiba naik 10 kilo dan segala macam, nggak pernah. Jadi resiko untuk sampai patah, terjadi benturan dan segala macam itu harus diminimize. Oke. Ya, Mas Rory pernah lihat video aku waktu ngelatih lansia-lansia ini? Ya. Biasanya alatnya customize, dijagain sebelah sini, kursinya deket, handle-nya yang tadinya pakai buat di bar dideketin, terus saya setiap ngajar posisinya ngejagain supaya mereka nggak jatuh dan segala macam. Nah itu fungsinya. Oke. Latihan beban untuk lansia bikin jantung kaget. Iya dan tidak. Kenapa? Kalau iya itu saya pernah ngalami sendiri waktu ngajar, ada berbarengan dengan klien lain yang deadliftnya buar kaget. Jantung kaget. Iya, tapi itu terjadi. Jadi waktu itu kita jadi pembelajaran. Kalau klien barengannya dalam satu ruangan adalah klien yang heavy berat aja, terus kemudian entah itu hip thrust atau deadlift dan dia banting, jamnya sedikit dipisah. Oh iya. Supaya orang tua ini nggak kagetan. Iya. Kagetnya bukan karena latihannya, karena sebelahnya bunyinya. Gitu kaget. Even saya kaget Mas Rory. Itu sampai saya. Oke. Artinya sebenarnya nggak bener ya bikin jantung kaget. Oke. Pendapat dokter yang larang lansia untuk nggak latihan beban, pendapatnya gimana? Ada, tapi saya rekomen untuk cari dokter yang lain. Oke. Karena saya juga follow beberapa akun dokter, Dr. Dion salah satunya. Ada dokter yang justru malah menyarankan pasiennya tidak latihan beban karena takut nanti ototnya kebanyakan. Karena dia pengen lagi diet. Terus sama Dr. Dion juga direkomendasikan cari dokter yang lain. Dan aku pun juga, berarti satu frekuensi. Itu berarti cari dokter yang lain. I see. Ini tadi pertanyaan tadi. Aku sudah jalan kaki kok, udah cukup lah olahraga aku dok, coach. Berarti nggak cukup ya? Nggak cukup. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau tubuhmu bisa ngomong, habis latihan bakal bilang apa? Untuk konteks lansia kan? Untuk konteks lansia. Kalau satu kata, thanks. Kalau cukup panjang, terima kasih sudah menyelamatkan hidup saya. Sepenting itu ya, coach ya. Oke, terakhir apa yang pengen coach sampaikan ke lansianya dulu ya, yang nonton video ini. Apa yang ingin coach sampaikan soal latihan beban? Bapak Ibu, kalau kita bicara investasi jangka panjang, mungkin kalau dari segi waktu kita udah nabung cukup lama lah. Kalau bicara finansial bahkan spiritual mungkin mereka sudah cukup banyak. Tapi yang membuat kita nyaman bisa kumpul sama anak, bisa kumpul sama cucu adalah ketahanan fisik kita. Fisiknya bagus, mostly ibadahnya juga enak. Terus kita bisa menikmati masa tua kita. Nah yang kita pingin itu. Nah strength training atau latihan beban adalah salah satu cara kita untuk mengakomodir itu. Oke. Jadi kita bisa umur panjang, tapi pada saat kita umur kita panjang kita bisa menikmati apa enggak. Iya. Nah itu yang paling penting. Kadang-kadang orang berpikir ya umur kan di tangan Allah atau di tangan Tuhan. Tapi kalau misalnya umur panjang tapi kita tidak bisa menikmati umur panjang itu karena kita sakit-sakitan, ngapain umur panjang? Percuma juga. Nah sekarang untuk anaknya, teman-teman seusia kita, Gen Z, millennials yang lagi nonton video ini, apa yang Coach Rega pengen sampaikan? Kalau kitanya sendiri sudah aware dengan pola hidup sehat,
sebaiknya orang terdekat kita juga seperti itu. Memang nggak menutup kemungkinan kalau orang tua adalah tanggung jawab anak. Suatu saat kalau orang tua itu renta, kehilangan kemampuan, itu kita yang wajib merawat mereka. Tapi akan lebih mudah hidup itu kalau mereka itu juga punya survival rate tinggi. Jadi ngurusinya pun lebih mudah. Pun saya juga pernah memakamkan almarhum bapak saya. Jadi saya juga turun ke liang lahat, ngendong dan segala macam. Tapi saya tidak pernah menemukan kesulitan selama beliau hidup. Memang meninggalnya harus saya yang memandikan, harus saya yang ngurus jenazah, harus saya yang ngantar ke liang lahat. Tapi seumur hidup beliau tidak pernah merepotkan sama sekali. Karena beliau rajin olahraga. Fit sebetulnya. Ya. Wow. Ya karena hanya berhenti karena segi usia aja. Oke. Jadi kalau pingin hidup kita bermanfaat buat orang tua, salah satunya kalau masih ada momen, ajaklah mereka untuk latihan. I see. Ini kita jadi nggak bisa menekankan lebih berat lagi, lebih besar lagi bahwa latihan beban untuk orang tua itu penting banget, teman-teman. So, as much as you can, ajak mereka untuk latihan beban, anterin mereka, monitor mereka untuk latihan beban karena it could save their lives. Coach Rega, thank you banget waktunya. Mas Rari. Bermanfaat banget. Thank So, you. I'll see you in the next video, teman-teman. Thank you Mas Rari. Bye-bye. Thanks for watching.